بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه إلى آخر الحديث. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi wali-walinya Allah, maka Allah taala mengumumkan perang terhadapnya, saudara. Kemudian setelah itu Allah menyampaikan kepada kita bagaimana cara seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak ada yang lebih Allah senangi di dalam cara hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi hamba tersebut menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan apa yang Allah wajibkan untuk kita, apa yang Nabi wajibkan untuk kita, itu yang paling Allah senangi dari hambanya, saudara. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala yazal 'abdi yatadarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Ada satu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu maqamul mahabbah. Bagaimana seseorang menjadi kekasihnya Allah, mendapatkan maqamul mahabbah bitaqarrub ila Allah bin nawafil, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan, termasuk sunnah-sunnah yang batin. Kalau sudah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, apa yang terjadi, saudara? Allah akan cinta kepadanya. Shara mahbuban, dia menjadi hamba yang dicintai. Kalau sudah menjadi hamba yang dicintai, apa yang terjadi, saudara? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kata Allah Ta'ala, maka aku menjadi pandangannya, aku menjadi penglihatannya. Kalau dia minta, aku berikan. Kalau dia memohon pertolongan, aku tolong. Itulah sifat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, saudara, bagaimana mungkin Allah Ta'ala menjadi pandangan bagi seseorang? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', Allah khaliq. Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi Allah menyatakan kuntu sam'ahu, aku menjadi sama'nya dia. Wa kuntu basarahu, aku menjadi basarnya dia. Apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari panjang lebar meriwayatkan makna hadis ini. Di antara sekian makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, maksudnya kuntu sam'ahu ay kuntu masmu'ahu. Aku, kata Allah, menjadi sesuatu yang paling senang didengar oleh hamba-Nya. Kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, dia hanya senang mendengar sesuatu yang berkaitan dengan Allah, hanya senang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik segala sesuatu yang dia lihat kebesaran Allah. Makanya kita lihat wali-wali luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i kalau sudah masuk bulan Ramadan, khatam Quran siang sekali, malam sekali. Gak kaget, kenapa? Kuntu sam'ahu ay masmu'ahu ay la yaqtad illa bisam'i dzikri. Dia tidak merasakan kelegatan kecuali dengan mendengarkan ayat-ayat. Itu tafsiran yang pertama, saudara. Ada lagi di antara sekian banyak tafsiran kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kuntu sam'ahu wa basarahu ila akhir hadis. Maksudnya kinayah, saudara, ini majaz. Dia selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau udah Allah cinta, Allah sayang, Allah tolong. Makanya jangan kaget di mana orang-orang yang Allah angkat menjadi kekasihnya para aulia, kadang-kadang Allah berikan karamah. Walaupun karamahnya para wali yang paling besar adalah keistiqamahannya, ketersambungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karamah wali yang paling besar. Keistiqamahannya dalam menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu karamah wali yang paling besar, saudara. Tapi kadang-kadang juga banyak terjadi, saudara. Ada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi seperti saya katakan, yang paling utama karamahnya wali, istiqamahnya, itu karamah yang paling utama. Kalau kita dengar Habib Syekh bin Salim bagaimana belajarnya, ngaji
Itu karomah beliau, saudara yang paling besar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada wali-wali Allah yang memang Allah berikan keistimewaan sesuatu yang khawarij al-'adah, yang luar biasa. Saya sengaja menyampaikan ini saudara, karena saya lihat belakangan ini di berbagai media sosial saya sedih saudara. Banyak orang yang seenaknya mencaci maki aulia Allah, menghina-hina, meledek-ledek, merendahkan aulia Allah. Kalau ada kalaman disebut khurafat, disebut halu, diejek-ejek, direndahkan, diinjak-injak saudara. Ahibahil kiram, ada hal yang perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya saya setuju saudara, yang namanya kalamah nggak di setiap tempat layak disampaikan di Allah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Orang-orang yang bicara depan umum harus bisa memilih mana yang pantas disampaikan, mana yang tak pantas disampaikan. Amaran Rasulullah SAW an yunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyesuaikan orang, bicara sesuai dengan kadar akalnya. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan uktub hawana in aradta ridana wahdar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, hati-hati, jangan kalian sebarkan rahasia kita untuk selain kalangan kita. Jadi jangan semua hal yang berkaitan dengan aulia Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka sembarangan kita bicarakan di publik, di depan umum, akhirnya menjadi fitnah untuk masyarakat. Gelisah saudara. Sampai untuk masyarakat halal, haram, hak, batil, benar, salah. Adapun kalamah kata Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud al-Abbas, kutubul alawiyyin tabanatul muluk la tu'raf fil aswaq. Kata Habib Abdullah bin Mas'ud al-Abbas, yang namanya kitab-kitab para sahabat dan di'alam, yang di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa, itu tabanatul muluk, seperti putri-putri raja. Yang namanya putri raja, tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa tentu, kecuali orang-orang yang dipilih oleh sang raja saudara. Begitu juga hal-hal yang khusus yang Allah berikan kepada wali Allah. Contoh hal sufiyah, mereka fi halatil ghaibah, ucapan-ucapan mereka kalamat aulia, saya setuju. Itu jangan sembarangan dibicarakan di depan umum saudara. Khawatir apa? Khawatir orang yang tak paham, yang bodoh, akhirnya diingkar. Kesian dianya kalau sampai memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya anak marantos. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain saudara, kalau itu fakta, kalau ngaku ahlus sunnah wal jamaah, yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu ngakuin kalamah aulia. Makanya dalam Jawahir Tauhid mengatakan fa'azbita lil aulia kalamah wa man abaha qamidan kalamah. Disebutkan bahwasanya kalamah aulia itu ada nyata, amrun khaliqun lil 'adah, yadhharu 'ala waliyyati waliyillah. Sesuatu yang khariq al-'adah, yang luar biasa. Ya kalau nggak luar biasa, kalau biasa-biasa aja di mana kalamahnya? Ini pasti luar biasa, pasti ajaib, pasti dahsyat. Itu ada menurut ahlus sunnah wal jamaah. Dalam Zubat ini dihafalkan wa auliya dzau karamat turkab wa man tahaw bi waladin min ghairiha. Yang namanya wali Allah berikan kemuliaan karamah dalam berbagai tingkatan. Itu fakta ada saudara. Itu nyata. Kenapa? Karena bukan soal si walinya, tapi soal Allah Ta'ala-nya yang memberikan kemuliaan bagi wali tersebut. Selama dia ta'alaq bil mungkinat, selama berkaitan dengan hal-hal yang mungkin, maka tidak ada yang mustahil bagi kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Saya bertanya, kalau Allah Ta'ala memberikan bagi seorang hamba, andai Allah memberikan bagi seorang hamba sesuatu yang ajaib, hamba atau Allah berikan bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur hidup lagi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah mampu atau tidak? Allah mampu atau tidak? Kalau ada yang melakukan kemampuan Allah, kufur. Jadi kalau itu lihatnya kudrat ibadat Allah. Wali Allah ketika ditemukan kalamah berarti menunjukkan kebesaran Allah yang memberikan kalamah tersebut. Dan itu terjadi bukan hanya bagi para nabi, para nabi menjadi mukjizat, tapi itu terjadi bagi para kekasih-kekasih Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, diceritakan cerita Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang gagah dengan keimanannya. Mereka bertahan
Fir'aun saat itu hidup di zaman seorang raja yang kafir. Raja di zaman itu kalau lihat ada yang musyrik yang mungkin beriman Allah dibunuh langsung. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka bertahan dengan keimanannya, disuruh kufur, mereka nggak mau. Akhirnya mereka mau dibunuh, mereka melarikan diri masuk ke gua. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tidurkan mereka. Berapa lama tidur? Walabitu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur selama 309 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan 309 tahun, 300 itu kalau pakai tahun Syamsiyah, ditambah 9 tahun kalau pakai Qamariyah. Itu dalam tafsir Jalalain disebutkan 309 tahun tidur. Yang Quran diceritakan rasanya seperti 1 hari atau setengah hari. Bangun sehat walafiat, masih seger, mukanya tidak berubah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Mereka bukan nabi, saudara. Mereka bukan nabi, mereka orang saleh, tapi Allah berikan keajaiban kita lama. Coba kita, jangankan tidur 300 tahun, 12 jam aja tidur. Kalau nggak salah bantal, bangun pusing di rumah. Tidur 12 jam leher sakit, bangun pusing. Orang tak mau stroke, orang stroke. Kalau badannya lama nggak bisa bergerak, itu mesti gerak-gerakin badannya. Kalau dia tidur di tempat tidur orang koma sudah. Kenapa bisa kaku? Ini 300 tahun lebih tidur, bangun sehat, yang Quran diceritakan saudara. Bangun gak ada apa-apa seolah-olah setengah hari. Begitu dia bangun zamannya udah berubah, rezimnya udah berubah, mata uangnya udah gak pakai saudara. Masya Allah. Sekali lagi saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ini karamah saudara, tidak Quran diceritakan. Dan Ashabul Kahfi bukan nabi saudara. Masuk di situ. Kalau kita dengar cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika mau memindahkan Arsy Balqis, ketika itu Nabi Allah Sulaiman minta siapa yang bisa memindahkan Arsy Balqis kepada saya. Tempatnya jauh, itu jarak perjalanan antara tempat Nabi Sulaiman dan Arsy Balqis kurang lebih 2 bulan kurang lebih jarak perjalanan di sana. Jauh. Ifrit maju, kata Ifrit, saya bisa pindahkan itu Arsy Balqis sebelum kamu berdiri saya bisa pindahkan. Akhirnya setelah Ifrit sudah datang satu orang yang ilmu terhadap kitab Al-Sib bin Balkhiyah atau ulama tafsir saudara. Dia bisa pindahkan itu Arsy Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, sebelum mata Nabi Sulaiman berpindah. Arsy Balqis yang jarak jauhnya lebih dari 2 bulan perjalanan dipindahkan dalam waktu sebelum mata berkedip. Al-Sib bin Balkhiyah bukan Nabi, menurut pendapat mu'tamad, beliau orang yang soleh, tapi bisa pindahkan satu Arsy Balqis dari tempat yang begitu jauh dalam waktu sekejap. Saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ini karamah saudara. Itu yang bukan diceritakan. Uangnya kalau kita bicara mengenai hadis Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada 3 orang yang terjebak dalam goa. Hadis masyhur dalam Sahih Bukhari. Akhirnya mereka tawassul terjebak dalam goa, batu besar mereka nggak bisa keluar. Yang satu tawassul dengan baktinya kepada orang tuanya. Yang satu lagi tawassul karena dia pernah meninggalkan zina. Karena tarkul maksiat min a'dhami ta'at, termasuk betul ketaatan yang paling besar meninggalkan maksiat saudara. Dia tawassul, ya Allah, karena saya pernah meninggalkan zina pada kesempatan di mata, ya Allah jadikan ini sebab ini gua terbuka. Satu lagi tawassul karena amanatnya. Dia jaga kambing-kambing itu ditinggalkan sampai berkembang, orang dia datang diberikan kepada orang dia sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 orang ini tawassul, batu besar yang menutupi gua bergeser, akhirnya terbuka, mereka bisa keluar. Luar biasa. Ini diceritakan Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari. Saya mau tanya, 3 orang tawassul, goa tutup batu besar, tahu-tahu batunya bergeser. Ajaib atau tidak? Itu karamah saudara. Itu dalam Sahih Bukhari. Dan dari situ termasuk para sahabat di dalam Syiar A'lam Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah. Apa yang terjadi ketika itu saudara? Beliau mengirim utusan pasukan untuk berperang. Ketika pasukan sedang berperang di tempat yang sangat jauh, pimpinan pasukannya namanya Sa'diyah. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab dari khutbah Jumat di Madinah. Pasukan jauh posisi nggak tahu di mana saudara. Tiba-tiba dari khutbah Jumat saudara Sayyidina Umar tiba-tiba mengatakan, Ya Sariyah al-Jabala, Ya Sariyah al-Jabala,
hatinya ketika rombongan Syariah bersama pasukannya pulang. Mereka cerita setelah menang, saudara. Cerita kepada orang-orang Madinah, ketika kami perang saat itu, pasukan mengepung kami. Ternyata di sebelah sana ada gunung. Kalau kami naik ke gunung, maka pasukan hanya di depan kami, belakang kami gunung, sehingga kami bisa dengan mudah menyerang pasukan. Yang kami dengar suara siapa? Suara Sayyidina Umar bin Khattab yang menyuruh pasukan untuk naik ke atas gunung. Sayyidina Umar di Madinah, saat itu belum ada streaming, belum ada handphone, belum ada yang namanya digital, tapi suara Sayyidina Umar sampai ke tempat yang jauh, didengar oleh semua pasukan. Saya mau tanya, itu ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ajaib, saudara. Ini kalamah, ini nyata, saudara. Makanya namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengaku yang namanya kalamah. Kalamah nggak bisa dinafikan. Itu nyata, itu terjadi. Yang ingkar terhadap kalamah, Mu'tazilah, saudara. Tapi saya heran belakangan ini ada sekelompok orang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sedikit-sedikit anti kalamah, menghina kalamah aulia Allah, merendahkan aulia Allah. Hati-hati, saudara. Dari di hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka besok dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, saudara, mari kita pegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, di satu sisi, hati-hati para dai, jangan sembarangan bicara di tempat-tempat umum sesuatu yang bisa jadi fitnah di tengah umat. Bicara syariat, bicara halal haram, ajak umat kenalkan kepada syariat, saudara, supaya tidak jadi fitnah di tengah umat. Tapi di sisi lain, jangan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau hobinya minat kalamah aulia, merendahkan kalamah aulia, mengkhurafat-khurafatkan kalamah aulia, mengejek-ngejek kalamah aulia. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang memusuhi aulia Allah, ibtalahu Allah bimautil qalb, maka Allah Ta'ala akan berikan dia cobaan, dimatikan hatinya. Kalau sudah mati hatinya, fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi al-qalbul qasi, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan suul khatimah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Allah hidupkan kita dalam keadaan cinta kepada aulia Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan cinta kepada aulia Allah. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama barisan aulia Allah. Hidup dan mati kita dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan tidak lagi kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, khususnya Sayyidi Walid Habibur Rahman bin Syekh Al-Attas yang masih ada di tengah-tengah kita. Baqiyatus Salaf, beruntung kita masih bisa mandang beliau, saudara. Dari mata beliau kita bisa mandang guru-gurunya para salafus salihun. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, panjang umur, panjang umur, sehat wal afiah. Kita terus dapat keberkahan daripada ilmu beliau. Al-hadith niyah wa likulli niyatin salihah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan dalam berkat syariat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan sebentar lagi, insyaallah. Mudah-mudahan sebentar lagi Israel hancur, insyaallah. Al-hadith niyah. Al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku minkum wa kuntu ila imtithal li amri sayyidina